Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Tororoneng, tororoneng. Loh. Wih, suara ente boleh juga, geng. Pakai Yai. Iya pakai Yai. Cocok buat MC tahu bulat mah. Bisa aja pakai Yai lah. Jadi malu saya. Ngapa nggak daftar penyanyi aja ente, geng? Suara kan lumayan itu. Lumayan gimana Pak Yai? Lumayan buat nakut-nakutin Meng mah. Bisa aja Pak Yai malah. Geng, Ya. duduk sini yuk. Iya Pak Yai. Sini, geng. Iya Pak. Gini, geng. Iya Pak. Sebelumnya saya terima kasih banyak nih. Ente udah mau gantiin Topo buat beres-beres di pondok selama Topo di kampung. Iya, nggak apa-apa Pak Yai. Insya Allah besok rencananya si Topo udah balik lagi ke sini. Oh dia balik lagi Pak Yai? Ya. Jadi ente besok udah bisa dah mulai aktivitas seperti biasa di makam, di masjid ya. Terus ini nih apa? Ada sedikit rezeki nih, jangan ditolak ya. Ambil. Udah nggak usah Pak Yai. Ikhlas saya Pak Yai, bantu-bantu di sini. Saya ikhlas dari kemarin gantiin Topo, biarin Pak Yai, jangan Pak Yai. Nggak apa-apa, saya juga ikhlas. Ente kagak butuh, tapi kan di rumah ntar buat bini, buat anak jajan apa. Oh, ambil. Pak Yai lah. Ambil lagi nih. Kalau dipaksa gini mas saya, Iya. saya ambil nih ya. Iya, iya. Aduh, makasih Pak Yai ya. Ya, sama-sama. Sekalian saya nitip buat si Bois. Bois. Ya Bois kan kemarin bantu-bantu, saya lihat bantu-bantu di sini, kasih dia buat jajan. Waduh, si Bois Pak Yai. Gentong sumur itu mah udah jangan dikasih Pak Yai. Kemarin juga recokin saya doang, bantuin juga di sini. Jangan kasih Pak Yai dia mah. Udah kagak apa-apa, lumayan dia buat jajan es teh manis, kedemenan dia. Oh, ya udah. Saya terima deh ya. Iya. Ntar saya kasih sama dia. Ya, ya. Ya udah. Nih ente ngepel udahan. Alhamdulillah, oke beres dari ujung ke ujung mah. Sih mas saya mah. Alhamdulillah kalau gitu mah. Udah itu cepat amplop anterin ke si Bois. Takutnya pengen jajan apa? Iya, oke nanti saya kasihin. Sekali lagi saya makasih banyak nih ya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya, wajar ya. Ih, atuh saya yang banyak terima kasih nih mah Pak Kiai. Dikasih amplop begini mah. Ya udah, sama-sama, saya juga terima kasih. Biar senang ya. Oh iya Pak Kiai, saya mohon maaf nih, saya mau izin karena kerjaan saya udah beres. Ini sekalian nih saya mau nganterin amplop buat si Bois. Ya udah, salamin buat Bois ya. Iya Pak Kiai. Bilangin jangan lupa bahagia gitu. Insya Allah pasti sama Pak Kiai ya. Ya, saya pamit dulu Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waduh, lumba-lumba. Tengah hari bolong begini masih tidur aja nih dia. Biarin nih, gua kerjain nih si gendut. Ada kaleng bisit nih, beneran nih. Rasain lu gendut lu. Ganggu macan tidur ini. Siapa ini? Ini siapa ini yang lempar kaleng? Mana kagak ada orangnya lagi. Gendut lo. Masih molor aja lo kayak gini lo, tengah hari bolong begini. Kakek sueknya. Iseng jasa. Malah tidur lagi lo. Bangun lo. Bangun. Ya Allah ya Karim. Emang ngapain bang kalau kita bangun? Kita bangun juga kagak ngapa-ngapain. Tidur lagi lah. Ini amplop nih dari Kiai nih. Mau bangun kagak lo? Kalau ngebangun, gua ambil nih. Atuh bangun lah itu mah. Say lo. Mana? Oh. Iya. Tapi ini kagak ente tilep dulu kan bang? Bois. Gue ini marbot masjid is. Iya. Kuncen makam. Bukan koruptor gue is. Kalau ada jatah bukan haknya, main tilep-tilep aja.
Habis, aki-aki. Habis. Kalau udah ngomong, bilangin bang ya, Pak Kiai ya, semoga berkah, sehat selalu, sama panjang umur bang. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Antas saya lu. Padahal mah lu kemarin cuma ngeretokin gua doang, bantu-bantu pondok juga lu. Wah ilah bang, rumahnya idan amat bang, jadi orang. Nih lah kalau nggak jadi mah nih. Mana sini? Wah, diambil. Jangan bang, canda doang kita mah. Lumayan ini buat besok lanjutin hidup ya. Giliran duit aja lo, getol jasa lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah lu, tatakan kopi datang. Ngapa mat lu? Is lo ada obat guys? Obat apaan mat? Ini muka gua tangan pada gatel ngapa ya? Udah mat, sini mat, duduk dulu mat. Oh lu mat, garuk gitu lo kayak ini. Emang semalam ente tidur di mana mat? Sampai pada gatel-gatel begitu lo badan lo. Di rumah bang. Di rumah. Belum dibersih-bersihin kali rumah lu tuh lo. Disapu-sapu gitu rumah lo. Bukan bang, ini gara-gara air wudhu. Lah, itu gara-gara air wudhu mat. Emang apa mat? Tadi subuh is, di rumah gua mati. Nah terus mat? Saya ngontong-ngontong rumah nenek bang, cuman gak ada yang nyaut. Terus mat? Ya udah kita udah pakai air sirop. Somat. Ada-ada aja lo mah. Udah pakai air sirop. Tapi kan udah pakai air sirop suci kan? Iya sih mat, bener. Tapi nggak begitu juga kali mat. Lu udah pakai air sirop. Udah bang. Udah mat, lu jadi kemarin mau ngapain mat? Kalis lu ada obat buat gatal gua nih. Obat apa kek? Ada gua ada. Ntar gua ambilin ya, gua ke dalam dulu ya. Iya. Ambil ini sih. Itu lu pada bentol gitu lu muka lu. Gatal banget ini bang. Lagian lo air sirop bakal buat wudhu lo. Muka lu gak dibasuh juga pakai sirop ya? Lah iya bang, kan udah makan dari kepala sampai kaki. Somat. Bocah pada bentol gitu bibirnya. nih obat nih. Pakai dulu sono di rumah, buru. Yaudah, makasih ya. Iya, udah sono. Pokoknya kita pulang dulu ya. Ya udah mat, biar cepat sembuh mat Ya ya. bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada aja itu bang si Somat. Tahu tuh bocah. Nah lu lu tadi lu kasih apa? Si Somat itu obat apaan lu? Kagak tahu itu obat apa lah. Ambil air di dalam. Yang penting mah judulnya obat. Itu bocah minum obat. Parah lu lu. Bodoh amat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudah amma ba'd. Para pemirsa setia channel Salafiyah Miftahul Huda dimanapun Anda berada, semoga rahmat Allah senantiasa menyertai kita semua. Pada pembahasan kali ini kita akan membicarakan tentang macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Air itu sesuatu yang sangat penting sekali buat kita umat Islam, karena air sebagai sarana utama kita bisa bersuci, baik bersuci dari hadas maupun dari najis. Dalam fikih Islam, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, bahwa air itu terbagi menjadi 4. Yang pertama disebut air suci dan mensucikan. Dalam bahasa lain, air suci mensucikan ini disebut dengan air mutlak. Kata para ulama, air mutlak itu ada 7 macam. Al-miyahul lati yazuzu tadhiru biha sab'amiyah. Air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam. Yang pertama ma'us sama, air hujan. Ma'ul bahar, air laut. Ma'ul bi'r, air sumur. Ada ma'us salj, air es. Ma'ul ain, mata air. Ma'ul bard,
air yang mencair sebab es itu gitu. Jadi ada 7 macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Dikatakan suci mensucikan karena memang zat air ini adalah suci dan dia bisa digunakan untuk bersuci, baik bersuci dari hadas maupun dari najis. Nah, selama air mutlak ini sifatnya masih asli, maka dia suci mensucikan. Tapi kalau air mutlak ini mengalami perubahan, seperti di beberapa tempat ada sungai yang awalnya bersih, kemudian terkena limbah pabrik dan lain sebagainya, atau sampah yang menumpuk sehingga air sungai itu mengalami perubahan drastis dari warna hingga menimbulkan bau yang tidak sedap, maka kemutlakan air sungai ini menjadi batal dan dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ini yang pertama, air suci mensucikan. Yang kedua disebut dengan air musyammas. Air musyammas ini adalah air yang dipanaskan oleh sinar matahari dan air itu diwadahi oleh logam yang terbuat dari selain emas dan perak, dari besi, dari tembaga. Jadi air ditaruh di wadah yang terbuat dari besi atau dari tembaga, kemudian dipanaskan oleh sinar matahari dan air itu menjadi panas sebab terkena sinar matahari. Ini disebut air musyammas. Air ini secara sifat suci dan bisa untuk mensucikan, tapi oleh para ulama dihukumi makruh ketika air musyammas ini kita pakai untuk berwudu karena berbahaya untuk kulit. Tapi kalau dipakai selain wudu untuk mencuci pakaian dan sebagainya, nggak apa-apa. Dan ingat, ketika air musyammas ini sudah tidak ada hawa panas, artinya panasnya sudah hilang, sudah dingin lagi, maka dia sudah boleh digunakan untuk bersuci. Ya, ibadah Allah. Selanjutnya yang ketiga disebut dengan air suci tapi tidak mensucikan. Air ini zatnya suci, tapi dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Baik bersuci dari hadas seperti wudu, mandi, maupun bersuci dari najis. Nah, untuk air yang suci dan tidak bisa mensucikan ini dibagi menjadi 2. Pertama disebut air musta'mal. Yang kedua disebut air mutaghayyar. Air musta'mal itu secara bahasa air yang sudah pernah dipakai. Istamala yasta'milu istimalan, bahwa musta'milun wa dzaka musta'malun, isim maf'ul ya. Air yang sudah pernah dipakai, pernah dipakai buat bersuci, baik dari hadas maupun najis. Jadi air yang sudah pernah dipakai, digunakan untuk bersuci, itu dikatakan dengan air musta'mal. Dan dia tidak bisa dipakai lagi untuk bersuci. Tapi di beberapa tempat ada orang yang berwudu itu tidak menggunakan keran kayak sekarang ini. Dia menggunakan birkah, kolam besar. Nah, ketika seseorang berwudu di kolam yang besar, airnya banyak, atau disebut dalam fikih disebut air 2 kulah atau lebih. Nah, air 2 kulah ini air yang banyak. Nah, kalau secara ukuran dia tempatnya ukurannya 60 cm kali 60 panjang lebarnya. Atau kalau dileterkan airnya lebih dari 216 liter. Itu disebut air 2 kulah. Nah, air yang sedikit disebut air kurang dari 2 kulah. Nah, ketika seseorang berwudu di kolam besar yang airnya lebih dari 2 kulah, ya wudu di situ, kemudian airnya balik lagi ke kolam itu. Nah, itu tidak mustamal, nggak apa-apa. Tapi kalau airnya kurang dari 2 kulah, kolamnya kecil, atau sebak atau seember, ketika air balik lagi ke situ, nah itu disebut air mustamal. Ya. Jadi air mustamal itu nggak bisa lagi dipakai buat bersuci. Yang kedua air mutaghayyar. Air mutaghayyar ini air yang
mengalami perubahan dari sifatnya. Contoh nih, umpama kita ngambil air dari sumur. Sumur kan termasuk air mutlak, air suci mensucikan. Ambil dari sumur, kita taruh di teko, kemudian kita panasin di kompor. Setelah mendidih, kita tuang ke gelas, kita taruh teh sama gula, kita aduk. Nah, ini kan mengalami perubahan. Jadi bukan lagi namanya air sumur, tapi menjadi air teh manis. Disebut air mutaghayyar. Nah, air ini suci zatnya. Artinya kalau baju kita, celana kita terkena air teh ini nggak najis. Cuma air ini tidak bisa kita pakai buat bersuci. Nggak bisa kita pakai buat wudu, nggak bisa pakai kita buat mandi. Kayak si Somad, masa wudu pakai air sirup? Nah, itu air sirup itu termasuk kategori air mutaghayyar, air suci air suci tapi tidak bisa mensucikan karena mengalami perubahan disebabkan oleh dimasuki sesuatu yang suci, teh, susu, kopi, gula, itu. Jangan pakai wudu, enaknya diseruput itu, apalagi pakai singkong hangat, waduh. Nah, itu yang ketiga. Yang terakhir disebut dengan air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena najis. Jadi ketika ada air yang terkena najis, kemudian air itu mengalami perubahan dari warnanya, dari baunya, dari rasanya, maka itu termasuk kategori air mutanajis. Dia tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tapi kalau air itu banyak, lebih dari 2 kula, kemudian dia terkena najis, umpama kejatuhan teh cecek dan lain sebagainya, tapi sifat dan wujud air itu nggak berubah, dia tetap bersih, dia tetap tidak bau, tidak berubah warnanya, karena memang banyak airnya, ya tidak apa-apa, dia tetap masuk kategori air suci mensucikan. Dia tidak, walaupun terkena najis, tapi dia tidak mengalami perubahan, dia tetap disebut air mutlak. Tapi ketika terkena najis, air itu berubah warna, sifat dan lain sebagainya, maka air tersebut termasuk kategori air mutanajis. Ya, jadi ada 4. Yang pertama air suci mensucikan, kemudian air musyammas, ketiga air suci tapi tidak mensucikan, dan yang keempat air mutanajis. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, lu parah amat lu. Lu ngapa, Mat? Obat lu kasih, gue bolak-balik mulu kamar mandi. Boys, lu emang kasih si Somad apa obatnya tadi lu? Ini obat BAB, buat ngelancarin BAB. Maaf ya. Bener-bener dah. Maaf, Mat. Gila.